17 Agustus 1945, kemerdekaan Indonesia berkumandang. Kemerdekaan yang diperjuangkan selama berabad-abad sebagaimana yang dikisahkan dalam rupa-rupa babat dan sejarah yang berderap, yang kemudian dikenang dan diperingati setiap tahun dengan sekian tafsir dan pemaknaan di kehidupan berbangsa dan bernegara yang saling silang berganti di antara peristiwa-peristiwa baru dan sejarah yang tak menentu. Derap sejarah negeri ini memang dipenuhi dengan mesiu. Bahkan sejak mula Indonesia merdeka, kemerdekaan yang dicetuskan di puing-puing perang yang lekas kembali berulang. Kekalahan Jepang pada Perang Asia Pasifik tidak lain adalah kemenangan sekutu, termasuk Belanda yang sebelumnya telah terusir dari bumi Nusantara. Belanda datang lagi. Mereka ingin mengulang kembali kenikmatan menjajah dan menghisap sumber daya alam Indonesia. Sementara api revolusi telah menyala di jiwa bangsa Indonesia. Bangsa ini telah belajar banyak dari sejarah hitam di bawah tindasan penjajahan yang tidak berperi kemanusiaan dan peri keadilan. Kini pilihan adalah merdeka atau mati. Dan dimulailah kisah berikutnya, perjuangan bangsa. Perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 menjadi tonggak awal bagi bangsa Indonesia. Negeri ini berdiri tegak sebagai bangsa yang merdeka, bebas dari segala bentuk penjajahan. Kemerdekaan bangsa Indonesia itu melahirkan satu negara yang berdaulat, negara yang berbentuk republik, Republik Indonesia. Tapi perjuangan masih panjang. Sebagaimana proses pembentukan republik yang melewati peristiwa-peristiwa penting dan menentukan. Pemerintah telah dibentuk, demikian juga dengan segala elemen ketatanegaraan lainnya. Para tokoh pendiri bangsa telah menyiapkan negeri ini menghadapi revolusi yang penuh kegentingan, revolusi kemerdekaan. Di belahan dunia lain, Sekutu sebagai pemenang Perang Dunia Kedua telah menyusun agenda tersendiri. Pertama-tama, mereka akan menyelesaikan segala urusan pasca perang, mulai dari pelucutan tentara yang kalah perang sampai pembebasan tawanan. Inggris sebagai pimpinan pasukan sekutu di Asia Tenggara kemudian mengadakan persetujuan Civil Affairs Agreement dengan Belanda. Teknisnya adalah pihak Belanda akan ikut Inggris ke Indonesia sebagai palang merah internasional dan anggota RAPWI, Rehabilitation Elite Prisoners of War and Internees, badan yang akan melucuti Jepang dan mengurus tawanan perang selama Jepang berkuasa di Nusantara. Segala sesuatu yang mengenai Jawa dan Sumatera diserahkan sepenuhnya kepada SEAC di bawah Lord Louis Mountbatten, dan beliaulah yang menugaskan Jenderal Christensen, Letnan Jenderal Christensen pada saat itu untuk memimpin AFNE, Allied Force for Netherlands East India. Nah, inilah yang menggambarkan kedatangan tentara Inggris, tentara sekutu ya, itu ke kota-kota besar. Jakarta, Semarang, Surabaya, Bandung, Palembang, Padang, Medan. Kedatangan tentara sekutu yang dibonceng Nika pada September 1945 menjadi tantangan besar untuk Indonesia, negeri yang masih seumur jagung ini.
Dari semenjak mula, nikah Belanda telah menunjukkan tanda. Mereka berlaku lancung kembali semena-mena di negeri bekas jajahannya. Sementara tentara Inggris yang menjadi pimpinan sekutu seakan memandang sebelah mata kemerdekaan yang telah dikumandangkan bangsa Indonesia. Kita nggak mau sebagai bangsa kok dipindah operkan begitu saja. Ini kan bangsa yang bisa menentukan nasibnya sendiri. Kan begitu. Nah, dalam konteks kolonial itu Belanda mau kembali lagi sesudah Jepang kalah perang. Yang kemudian nanti datang dia itu, siapa yang mimpin? Van Mook. Apa alasannya atau apa tujuannya? Mau mengembalikan lagi penjajahan yang dulu putus. Padahal aspirasi bangsa yang memperjuangkan kemerdekaan dan sudah merdeka 17 Agustus 45. Nah, tapi Belanda atas dasar historis kolonial yang udah lama, dia mau datang lagi ngambil lagi gimana? Ya kita lawan. Situasi pun memanas, konflik bersenjata terjadi di berbagai kota di Indonesia. Armada tentara sekutu mula-mula menganggap enteng bangsa Indonesia yang bertindak keras membentengi kemerdekaan negeri ini. Sampai kemudian pertempuran-pertempuran besar meletus dan Inggris mendapat pelajaran yang bahkan tidak mereka dapatkan selama Perang Dunia Kedua yang dimenangkannya. 30 Oktober 1945, Komandan Brigade Infanteri 49 Inggris, Brigadir Jenderal Aubertin Walter Southern Malaby, tewas di Jembatan Merah Surabaya. Inggris terkejut dan marah. Seorang perwira tingginya gugur dalam kekacauan yang bahkan belum lagi bisa disebut sebagai pertempuran. Padahal, Inggris yang tergabung di pihak sekutu adalah pemenang Perang Dunia Kedua. Lebih tragis lagi, selama Perang Kedua itu, tidak ada perwira tinggi mereka yang jadi korban di arena pertempuran. Tidak di wilayah mereka di Eropa maupun di medan-medan pertempuran lain di Afrika dan Asia. Kematian perwira tinggi yang jadi pelajaran pertama Inggris ini tidak menghentikan pengabaian sekutu atas kemerdekaan Indonesia. Sebaliknya, pertempuran Surabaya 10 November 1945 menjadi peristiwa besar yang tercatat abadi dalam sejarah dunia. Bukan hanya untuk Inggris sang pemenang Perang Dunia Kedua, juga bagi Indonesia yang berabad-abad menjadi kaum jajahan sampai kemudian berjuang habis-habisan untuk meraih dan mempertahankan kemerdekaan. Mengabaikan semangat kemerdekaan bangsa Indonesia, tentara sekutu Inggris dan nikah Belanda terus bertindak keras di bumi Nusantara. Pertempuran terjadi di mana-mana, Palagan Ambarawa, Medan Area, Bandung Lautan Api, sampai perang konvoi di sepanjang kawasan Sukabumi dan Cianjur, yang kemudian dikenal sebagai neraka di tanah Jawa. Orang di Inggris bernama Daly Walker itu pernah menyebut bahwa tentara Inggris mati di Jawa dalam kondisi sia-sia dan mereka tidak tahu untuk apa mereka mati. Itu merujuk kepada perang yang terjadi antara Sukabumi dengan perbatasan Cianjur Bandung ini. Itu mereka bertanya-tanya, mereka mati untuk apa gitu? Mereka mati untuk apa? Dan pemerintah Inggris itu apa tujuannya ketika mengorbankan mereka? Sebuah hal yang menurut mereka pengorbanan tentara Inggris di Jawa itu sangat absurd. Semangat membara sebagai bangsa merdeka menempa seluruh rakyat Indonesia untuk bersatu padu melawan kekuatan asing. Segala daya dan upaya dilakukan, jiwa dan raga dipertaruhkan. Bukan hanya perjuangan bersenjata, tapi juga perjuangan diplomasi di kancah dunia. Ketika proklamasi kemerdekaan itu dinyatakan, apapun juga namanya ya, kebenaran sejarah juga harus kita angkat kan begitu. Itu belum ada konvensi seperti pada tahun 60-an di mana self-determination bisa langsung diterima oleh dunia. Bahwasanya
negara itu merdeka, begitu ya. Jadi ketika pihak sekutu tiba pada bulan Oktober, ya kan, hal-hal seperti itu tentu tidak bisa kita ungkapkan secara gamblang. Apa langkah-langkah yang harus diambil, terutama ketika kabinet Syahrir muncul, yaitu diplomasi. Apapun juga kita harus bisa menceritakan kepada dunia internasional bahwa bangsa Indonesia sudah merdeka. Pengakuan kemerdekaan Indonesia oleh dunia internasional sesungguhnya melewati jalan panjang yang tidak kalah terjal. Sedari mula, Belanda sama sekali tidak memberi ruang. Penjajah lama itu masih diawang-awang, mengimpikan kembali masa lalu cemerlang sebagai majikan di tanah koloni Nusantara ini. Itulah sebabnya pertemuan informal pertama Indonesia dan Belanda di Hoge-Veluwe, Belanda berakhir sia-sia. Tak pelak lagi, jalan perang harus terjadi. Indonesia, negeri yang baru merdeka ini, terbakar api revolusi. Semangat perlawanan bangsa Indonesia yang bertekad bulat untuk merdeka atau mati pada akhirnya membuka mata dunia. Pada bulan Agustus 1946, Inggris mengutus diplomat senior mereka, Lord Killer, untuk menengahi konflik Indonesia dan Belanda. Pertemuan resmi pertama dirancang di antara Indonesia dan Belanda. Pertemuan itu melibatkan Soekarno-Hatta dan Kabinet Syahrir sebagai representasi pemerintah Indonesia yang sah dengan pihak Belanda yang masih berkeras menguasai negara bekas jajahan mereka. Perundingan pertama ini dilaksanakan di Linggarjati, Jawa Barat, tanggal 11 hingga 13 November 1946. Pertarungan di atas meja runding ini sesungguhnya tidak kalah genting. Disinilah penengah perundingan mengambil peran, selain para wartawan yang mewakili mata dunia internasional. Apa yang dihasilkan? Nomor satu tentu saja kedua belah pihak menjadi nyaman untuk berbicara. Ada berbagai wartawan yang hadir dan sebagainya begitu. Ketika tanggal 12 malam terjadi perundingan yang melibatkan Soekarno-Hatta, yaitu di Kabupaten di Kuningan, kira-kira sekitar 10 km dari Linggarjati. Mereka berunding di situ. Soekarno menekankan kepada pihak delegasi Belanda agar Republik Indonesia Serikat yang sama-sama dibentuk, ya kan, di dalam persetujuan ini, itu adalah negara yang merdeka dan berdaulat. Kalau tidak, apa artinya kalau kami itu hanya merdeka, ya kan, tapi nggak punya kedaulatan? Orang Belanda, pihak delegasi Belanda setuju bahwasanya Republik Indonesia Serikat adalah negara yang merdeka dan berdaulat. Hasil kesepakatan perundingan Linggarjati yang diwakili oleh beberapa tokoh penting kemerdekaan Indonesia ternyata kurang memuaskan bagi sebagian pihak Indonesia sendiri. Pertama-tama dan yang utama karena wilayah Indonesia yang diakui hanya sebagian saja oleh Belanda, Jawa, Sumatera, dan Madura. Dari sisi yang lain, hasil perundingan itu adalah strategi diplomasi yang jadi penentu perjuangan Indonesia di masa kemudian. Pengakuan Belanda atas eksistensi Indonesia menjadi pondasi untuk berdiri sejajar dengan negara-negara yang merdeka dan berdaulat di dunia internasional. Hak ini kemudian terbukti nyata dengan munculnya pengakuan atas negara Indonesia secara de jure pada tahun 1947 dari beberapa negara seperti Mesir dan beberapa negara Arab lainnya. Namun sayangnya, pada 21 Juli 1947, Belanda melanggar sendiri kesepakatan Linggarjati. Belanda melakukan agresi militernya yang pertama. Dalam perundingan Linggarjati itu nggak bisa selesai oleh karena adanya agresi Belanda pertama.
Belanda curang. Belanda itu sebetulnya bangsa yang curang lah. Dia ikut menandatangani, memberikan kenyamanan politik. Tetapi dia melakukan agresi. Agresi ini adalah tentara. Datang tentara tambah banyak ke sini. Agresi militer Belanda pertama, 21 Juli 1947, menjadi awal revolusi bersenjata di atas pengakuan resmi atas eksistensi Indonesia oleh Belanda sendiri. Aksi militer ini juga menjadi penanda perubahan sikap Belanda dari pertarungan diplomasi menjadi agresi. Belanda secara kasat mata menempatkan diri sebagai penjajah asing atas wilayah negara yang merdeka dan berdaulat. Tak ada lagi kehormatan dan harga diri mereka di kancah dunia. Tiada lain karena ambisi dan ketamakan untuk kembali menguasai bumi pertiwi, mengambil hasil bumi dan menjadikannya upeti bagi kerajaan Belanda. Aksi militer ini mereka sebut sebagai Operasi Produk. Aksi yang bertujuan untuk membangkitkan kembali bisnis-bisnis, pabrik-pabrik, dan perkebunan Belanda yang telah berhenti beroperasi, terutama yang berada di Pulau Jawa bagian timur. 40 pabrik gula, 70 perkebunan kopi, 72 perkebunan karet, 5 perkebunan teh, dan 3 perkebunan kina. Mereka berharap aset-aset tersebut kembali menghasilkan produk-produk agar bisa dijual di pasar dunia untuk mengisi pundi-pundi keuangan negara Belanda yang terus berkurang akibat perang. Di Pelabuhan Surabaya, berderet armada kapal perusak, korvet, kapal penyapu ranjau, kapal patroli, dan kapal-kapal perang jenis lain milik Belanda. 21 Juli 1947, pasukan tentara Belanda mendarat di pantai Pasir Putih. Sebelumnya kapal perang mereka membom markas besar Angkatan Laut Indonesia. Setelah menguasai markas besar Angkatan Laut Indonesia, tentara Belanda bergerak cepat ke sasaran-sasaran strategis lainnya, seperti di Banyuwangi, Probolinggo, dan Malang. Agresi ini dikenal sebagai agresi militer pertama yang dilakukan oleh Belanda terhadap Indonesia. Melanggar kesepakatan damai yang telah disepakati bersama dalam perundingan Linggarjati sekitar 1 tahun sebelum terjadinya agresi ini. Namun pihak Belanda tidak merasa bersalah dengan pelanggaran yang mereka lakukan. Mereka justru menuduh Republik Indonesia gagal paham terhadap isi kesepakatan perundingan Linggarjati. Belanda merasa berhak mendatangkan tentara mereka dengan dalih Indonesia dan Belanda adalah negara kesatuan yang berada di bawah kuasa Ratu Belanda. Ketika proklamasi kemerdekaan Indonesia diproklamirkan, Belanda menganggap itu tidak sah. Bahkan itu sebagai bentukan Jepang dan sebagainya, karena otoritas kekuasaan di Indonesia masih menjadi milik Belanda. Sehingga beberapa perjanjian yang telah dilakukan, itu tetap saja Belanda masih susah mengakui kedaulatan Indonesia, khususnya de jure. Dengan berdasarkan perjanjian Linggarjati itu, Belanda ingin tetap kembali ke Indonesia dengan cara melakukan beberapa infiltrasi. Supaya ini bisa dipenuhi, dia mengusulkan agar ada operasi keamanan bersama. Pada tanggal 20 Juli 1947, Gubernur Jenderal Van Mock mengumumkan berlangsungnya agresi militer Belanda pertama yang akan dilakukan di Pulau Sumatera, Jawa, dan Madura. Zij is tenslotte hiertoe verplicht tegenover de wereld die in deze rijke en veelbelovende gewesten een blijvende haard van onrust en verwarring niet kan dulden. De Nederlandse regering is ervan overtuigd dat zij voor deze beslissing de medewerking en de goedkeuring zal verkrijgen van die tallozen die de huidige toestand moede zijn en beseffen dat een voortduring daarvan
iedere grondslag zou ontnemen aan de oprichting van een werkelijk vrije Verenigde Staten van Indonesië. Zij roept de hulp in van allen die dit begrijpen en wil uitdrukkelijk vaststellen dat de militair-politionele maatregelen die zij ondernemen zal niet gericht zijn tegen het Indonesische volk, noch tegen het Indonesische vrijheidsstreven, doch uitsluitend tegen die machthebbers en groepen welke aan de werkelijke bevrijding van dit land in hun weg staan. Zij moet dit doen om een einde te maken aan de slechte erfenis van een Japanse tijd met zijn methoden van propaganda en terreur en om de constructieve krachten van dit land tezamen te brengen voor de gezamenlijke opbouw van zulke een vrije staat. Pengumuman tersebut dilanjutkan dengan instruksi oleh Jenderal Spoor pada pasukannya. Gedraagt u in de dessa's en huizen van de bevolking, waar uw militaire taak u brengt als de brenger van recht en veiligheid. Tracht schuwheid en wantrouwen door uw houding te overwinnen. Een gewone beleefdheid, ook tegenover de eenvoudigste Javaanse boer, treft verder doel dan een kogel. Eerbiedig huis en eigendom van de bevolking. Vernieuw niets onnodig. Koop niets dat men niet bereid is vrijwillig aan te doen. Aksi militer ini menunjukkan betapa Belanda jelas berupaya kembali menguasai seluruh wilayah Indonesia. Tepat tanggal 21 Juli 1947, dini hari, pasukan tentara Belanda mulai melakukan infiltrasi ke wilayah kantung-kantung kekuasaan Republik Indonesia di Pulau Sumatera, Jawa, dan Madura. Mereka melancarkan agresi militer dengan kode Operasi Produk. Operasi militer besar-besaran ini mendapat perlawanan dari segenap tentara dan rakyat Indonesia. Catatan sejarah menunjukkan penyerbuan Belanda ke kota Malang dengan kode Produk Zuid atau Produk Selatan menjadi operasi terberat bagi pihak Belanda. Di sepanjang jalur tersebut terdapat benteng-benteng pertahanan tentara Indonesia, termasuk pula barikade-barikade dan perangkap-perangkap bagi tank-tank Belanda. Belanda mengarahkan Brigade ke-10 Kenil untuk merebut Malang di bawah pimpinan Mayor Jenderal Bay. Selain itu, untuk menambah kekuatan, Belanda juga mengerahkan Brigade Marinir di bawah pimpinan Kolonel Marinir W.A.J. Roelofsen. Pada 21 Juli 1947, pasukan Brigade ke-10 Kenil bergerak dari Surabaya menuju Malang. Dalam waktu yang hampir bersamaan, Belanda telah menembus pertahanan Indonesia di Sidoarjo. Di waktu yang sama, Brigade Marinir Belanda juga telah mendarat di pantai Pasir Putih Situbondo. Keesokan harinya, Brigade ke-10 menembus pertahanan wilayah Porong. Pasukan Divisi 7 Untung Suropati di bawah pimpinan Maijen Imam Sujai tidak mampu menahan serangan Belanda. Pada tanggal 23 Juli 1947, Brigade ke-10 Kenil sampai di daerah Lawang, gerbang menuju kota Malang. Saat itu, wilayah Malang berada dalam komando Resimen 38 di bawah pimpinan Letnan Kolonel Hamid Rusdi. Bumi hangus Malang adalah salah satu upaya membakar habis semua bangunan di kota Malang. Siasat ini dilakukan agar Belanda tidak bisa memanfaatkan aset-aset tersebut untuk kepentingan mereka. Siasat ini dilakukan atas perintah Komandan Resimen 38 Letnan Kolonel Hamid Rusdi. Hampir seluruh warga Malang dari berbagai golongan turut berpartisipasi dalam aksi ini. Mereka menghanguskan Malang hanya dalam waktu 1 kali 24 jam, mulai dari 22 Juli 1947 dini hari sampai pergantian hari berikutnya. Selepas peristiwa bumi hangus Malang, sebagian besar warga Malang bergerak menuju ke wilayah Malang Barat. Sementara sebagian warga sipil yang tetap tinggal ikut terlibat dalam perang gerilya di kota Malang. Mereka menamakan gerakan ini sebagai gerilya di kota Malang. Gerilya rakyat kota yang kita kenal dengan GRK Kota Malang itu berangkatnya dari kampung-kampung ini. Jadi mereka secara sporadis menyerang Belanda.
yang ada di Kota Malang. Ketika kita kosongkan, itu tidak seluruh penduduk ikut berangkat menuju ke tempat gerilya. Jadi penduduk Kota Malang masih ada, arek-arek pemuda di pinggir-pinggir Kota Malang ini. Seantero Malang, baik utara, selatan, timur maupun barat itu ada kantong-kantong di situ. Mereka juga dicurigai. Tapi kita punya sebuah kearifan lokal untuk menyiasati itu. Sekarang kita kenal dengan bahasa walian, itu justru terlahirnya pada waktu itu. Jadi dengan bahasa walian itu adalah kiat kita untuk menyamarkan agar bahasa-bahasa sandi itu bisa berlangsung dengan lancar tanpa diketahui oleh musuh. Jadi kita punya istilah-istilah penting yang terlahir pada masa revolusi itu, yang istilah-istilah itu kemudian kita balik. Ebes itu bapak. Kita balik menjadi apa, sebe atau apa itu ya. Jadi nggak gampang dideteksi oleh musuh. Jadi kesaksian para pelaku pada waktu itu, mereka menyatakan bahasa-bahasa walian ini justru terlahir di masa revolusi. Juli 1947, tentara Kenel memasuki Kota Malang sekitar 10 hari setelah dimulainya agresi. Blokade jalan yang dilakukan oleh rakyat Malang berhasil menghambat pergerakan mereka. Para agresor itu kemudian berhadapan secara frontal dalam satu pertempuran besar dengan Tentara Republik Indonesia Pelajar atau TRIP di Kota Malang. Tentara Republik Indonesia Pelajar yang berjibaku melawan tentara Belanda berasal dari Brigade 17 Batalion 5000 yang tetap bertahan di sekitar Jalan Salak, Malang. Waktu itu setelah penyerangan itu begitu kuat, Belanda menyerang dulu yang bagian timur, lalu setelah itu bersamaan tank-tanknya dan sebagainya barat, yang tengah sudah mundur, dan waktu itulah kebetulan kita yang sebelumnya itu ada pasukan-pasukan O namanya ya dulu, General Alfri dan itu juga mundur melalui tempat kita tertahan ada di bagian barat itu. Yang kita sudah berpikir waktu itu Belanda dari Malang itu akan datang dari utara, di mana liwat jalan yang Batu itu Malang, yang bagian yang terus ke Rampal dan tengah. Jadi kita sudah memperhitungkan bahwa Belanda ini akan datang sudah mulai dari apa itu, dari arah jalan yang dari Batu, arah itu, jadi ada di situ yang sekarang Jalan Ijen sama Taman Pahlawan dan sekarang dari itu. Pada 14 Agustus 1947, Menteri Luar Negeri Haji Agus Salim dan Sultan Syahrir hadir di sidang Dewan Keamanan PBB. Mereka menjelaskan kondisi Indonesia yang telah diinvasi kemerdekaannya. Beberapa negara pun mendukung agar masalah ini cepat diselesaikan oleh Dewan Keamanan PBB. Pada tanggal 27 Agustus, Dewan Keamanan PBB akhirnya memerintahkan kedua belah pihak untuk melakukan gencatan senjata. Setelah gencatan senjata dilakukan, dibentuklah Komite 3 Negara. Komite itu terdiri dari Australia, Belgia, dan Amerika Serikat. Tujuan dari Komite 3 Negara ini adalah mencari solusi atas permasalahan Indonesia dan Belanda dengan cara damai. Untuk itu, Amerika menyediakan kapal Renville sebagai tempat perundingan. Perundingan pun dilakukan di atas kapal Renville mulai tanggal 8 Desember 1947. Sebulan lebih berunding, kedua belah pihak akhirnya menemukan kesepakatan pada tanggal 17 Januari 1948. Kesepakatan yang dikenal dengan nama Perjanjian Renville ini memastikan bahwa sengketa antara Indonesia dengan Belanda menjadi permasalahan Dewan Keamanan PBB. Diplomasi adalah jalan yang seringkali membawa komplikasi, sebagaimana Perjanjian Renville yang lagi-lagi memunculkan ketidakpuasan di antara sesama anak negeri. Sampai akhirnya, Kabinet Amir Syarifuddin digantikan oleh kabinet berikutnya
di bawah pimpinan Muhammad Hatta. Hatta kemudian mencetuskan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Itu Muhammad Hatta yang menulis dalam buku, bukan buku, hanya kecil aja dia, ya, mendayung di antara dua karang. Maksudnya jangan masuk ke karang Amerika yang kapitalis, yang katakan apa namanya ini, klubnya sekutu, dan yang komunis. Gitu. Di Indonesia itu bangsa yang merdeka, menunjukkan dirinya, jati diri sebagai bangsa yang baru lahir ini, itu tidak mudah. Di tengah kancah ya, pertikaian, konflik, perang dingin itu, kita diperebutkan. Di tengah kecamuk perang bersenjata dan diplomasi yang penuh dinamika ini, terjadi peristiwa kelam berikutnya. PKI dipimpin Musso mengadakan pemberontakan di Madiun 18 September 1948. PKI disebutkan akan mendirikan negara Soviet Republik Indonesia. Tentara Nasional Indonesia lekas turun tangan. Pemberontakan PKI Madiun berhasil ditumpas pada tanggal 1 Oktober 1948. Indonesia yang diombang-ambing gejolak ini membuka kesempatan bagi Belanda untuk kembali melancarkan serangan. 19 Desember 1948, agresi militer kedua dilakukan Belanda. Kini dengan misi besar untuk menghancurkan eksistensi Indonesia sepenuhnya. Tapi dasar Belanda, bangsa yang dengan perhitungan sekali, mereka itu namanya Kruidenaar, orang warung, pedagang kecil. Jadi untung rugi dia perhitungkan gitu ya. Dia kagak mau juga rugi, makanya dia bikin tuh agresi Belanda kedua. Agresi militer Belanda kedua ini lebih besar dan buruk dampaknya bagi Indonesia. Jogja sebagai ibu kota dikuasai Belanda. Para petinggi pemerintahan ditangkap kemudian diasingkan ke Bangka. Tetapi Indonesia belum tamat. Pemerintahan darurat dibentuk di Bukit Tinggi di bawah pimpinan Syarifuddin Prawiranegara. Demikian juga dengan tentara yang didukung oleh seluruh rakyat Indonesia. Perlawanan bersenjata terjadi di mana-mana. Strategi perang gerilya di bawah pimpinan Jenderal Sudirman terus dilancarkan. Pernyataan Belanda bahwa Indonesia telah mati sama sekali tak terbukti. Gugur satu tumbuh seribu, tentara dan rakyat terus menyerbu. Membuktikan bahwa Indonesia tetap tegak berdiri. Sebagaimana juga terus disuarakan lewat jalur diplomasi yang mendapat dukungan dari berbagai negara di dunia. Itu kan tanggal 19 Desember penyerbuan itu. Bulan Januari keluarlah resolusi Dewan Keamanan. Stop. Jangan lanjutkan lagi agresi tersebut. Si Belanda terpaksa nurut. Kalau tidak, Belanda itu lagi negara miskin. Membangun negara bekas dijajah Jerman, dia perlu bantuan Amerika. Amerika bilang, saya tidak akan berikan bantuan kepada kamu. Kamu harus berikan kedaulatan kepada Indonesia. 28 Januari 1948, PBB mempertegas resolusinya dengan mendirikan UNCI atau United Nations Commissions for Indonesia. Komisi ini kemudian mengunjungi para pemimpin Indonesia yang diasingkan di Bangka. Dalam situasi demikian, Belanda masih keras kepala, terus melancarkan aksi-aksi militer di berbagai wilayah Indonesia. Tak terhitung korban yang jatuh akibat agresi Belanda ini, baik dari tentara dan laskar yang berjuang mempertahankan diri dan melawan, maupun rakyat biasa yang tersapu kegentingan. Misi diplomasi Indonesia di luar negeri jadi ujung tombak perlawanan lainnya. Negara-negara di Asia kemudian menggalang dukungan bersama untuk Indonesia. Tanggal 20-23 Januari 1949, diadakan konferensi Asia Afrika di New Delhi, India. Dukungan atas kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia di kancah dunia membuat Belanda terpojok dan bersedia berunding dengan Indonesia.
17 April 1949 dilaksanakan pertemuan antara kedua belah pihak. Pihak Indonesia diwakili tim perunding yang dipimpin Muhammad Rum, sementara pihak Belanda dipimpin oleh Herman van Rooyen. Perundingan ini kemudian bisa diselesaikan pada 7 Mei 1949, menghasilkan kesepakatan yang dikenal sebagai Persetujuan Rum-Rooyen. Inti kesepakatan ini adalah dihentikannya perang gerilya Indonesia dan agresi militer Belanda, dikembalikannya pemerintah Indonesia ke Yogyakarta, dan terutama akan diadakannya perundingan lanjutan untuk menyelesaikan persoalan di antara pihak Indonesia dan Belanda. Agustus 1949, delegasi besar Indonesia di bawah pimpinan Bung Hatta bertolak ke Den Haag, Belanda. Delegasi ini mewakili Indonesia untuk satu perundingan menentukan. 23 Agustus 1949, meja ditata melingkar besar menganga di tengah di gedung Ridderzaal di kota Den Haag, negeri Belanda. Ini jadi penanda dimulainya konferensi meja bundar yang kemudian dikenal sebagai KMB. KMB diikuti oleh lebih 200 peserta yang terdiri perwakilan Indonesia, Belanda, Persatuan Bangsa-Bangsa, serta BFO, Bijeenkomst voor Federal Overleg, atau Majelis Permusyawaratan Federal, pengelola Republik Indonesia Serikat. Ini adalah perundingan terlama selama masa revolusi terjadi di negeri ini. 2 bulan 10 hari lamanya Muhammad Hatta jadi pimpinan Indonesia. Syarif Abdul Hamid Al-Qadri jadi pimpinan BFO. Mr. Van Marsven jadi pimpinan Belanda dan Mr. Critchley jadi pimpinan pihak Dewan Keamanan PBB. Perundingan yang berlangsung alot dan sempat buntu ini akhirnya diselesaikan pada 2 November 1949. Semua pihak yang terlibat membubuhkan tanda tangan sebagai penutup konferensi ini. 27 Desember 1949, Belanda mengakui kedaulatan Indonesia secara politis kepada Indonesia, namun masih menggantungkan status Irian Barat. Pengakuan Belanda atas kedaulatan Indonesia bukanlah barang gratisan. Konferensi meja bundar membawa konsekuensi-konsekuensi yang harus dibayar mahal oleh Indonesia. Negeri ini harus menanggung hutang miliaran dolar Amerika Serikat kepada kerajaan Belanda atas peperangan yang terjadi selama masa revolusi. Indonesia menanggung pembiayaan 17.000 karyawan ex-Belanda yang berada di Indonesia selama 2 tahun. Selain itu, 26.000 mantan tentara KNIL juga harus ditampung oleh Indonesia. Bukan hanya itu, Belanda juga masih mencoba menguasai sektor ekonomi di Indonesia. Belanda menuntut Indonesia mengizinkan perusahaan-perusahaan besarnya yang telah beroperasi sejak sebelum Perang Dunia Kedua. Indonesia bisa saja merdeka dan berdaulat, tapi nyatanya perekonomian negeri ini masih akan lama lagi dikuasai pihak asing. Harapan rakyat Indonesia akan kesejahteraan dan kedaulatan ekonomi di negeri yang berdaulat ini masih harus terus diperjuangkan. Perjuangan yang akan melewati jalan panjang dengan sekian kisah dan peristiwa di masa-masa berikutnya di negeri merdeka Indonesia.